Q&A pemirsa. Nah, saatnya saya akan undang bintang tamu yang kedua. Ini adalah artis yang penuh sensasi dan juga kontroversi. Nah, siapakah dia? Langsung saja kita akan undang Vicky Prasetyo. Halo Bung Vicky, apa kabar? Sehat? Bung Vicky, tunggu dong, jangan duduk dulu. Oh, harus gitu ya? Itu gaya gladiator. Katanya mau maju caleg ya? Modalnya apa? Atau dimodalin siapa? Enggak dong, modalnya cinta dan keyakinan dong. Cinta dan keyakinan, yakin? Ya, insya Allah. Hanya itu. Oke, kita akan tunggu ya. Seperti apa jawaban-jawaban dari Vicky. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk Vicky Prasetyo. Nah, Bung Vicky. Ya. Nah, ada 9 box yang beberapa di antaranya tadi sudah dibuka oleh bintang tamu yang pertama. Oke, kita akan langsung saja memulai permainan di Q&A kali ini dengan jawab pertanyaan memilih box nomor berapa. Silahkan dipilih. Coba pilih nomor 2 di nomor 2. Oke, kita buka. Ada apa di balik nomor 2? Politik gelitik. Oke, tepuk tangan dulu biar lebih semangat. Ya. Ini politik gelitik. Bung Vicky, udah ketawa aja. Kenapa sih yakin masuk ke politik dan benar akan dipilih atau memang mau jadi boneka politik aja? Yang nggak bisa dicegah dalam hidup manusia itu adalah pencapaian. Semua orang punya pencapaian dan cara bahagianya dengan caranya masing-masing. Meskipun dalam pencapaiannya pasti ada orang yang mendukung, ada orang juga yang tidak sepakat atas pencapaian itu. Karena itu personal. Tapi itu adalah mimpi dasar untuk seseorang menjadi apa yang dia mau. Intinya jadi politisi adalah capaian? Pencapaian saya. Mau ngapain kalau udah jadi politisi? Apa yang dilakuin? Ya harus melakukan segala sesuatu untuk khalayak banyak pada umumnya. Wow, kita harus tetap beri tepuk tangan untuk optimisme dan juga niat mulia dari seorang Vicky. Langsung saja, para panelis. Abdur, kenapa Abdur dari tadi ketawa? Tidak, saya itu karena saya punya ya beberapa kali lah ya kami project bareng dengan Bung Vicky ini. Jadi kalau saya itu paling tidak setuju kalau beliau ini jadi caleg sebenarnya. Kenapa? Maju politisi karena beliau itu kalau saya ngobrol berdua dengan mulutnya manis banget. Orang ini nih. Makanya saya tuh kadang-kadang berpikir kalau saya cewek kayaknya saya jatuh cinta dengan orang ini. Modalnya dia tuh berbahaya kalau di politik menurut saya. Berbahaya. Agak berbahaya. Takutnya hanya janji manis tapi tidak ada aksinya. Betul. Bu Vicky gimana? Bener gak nanti ada aksinya memangnya atau hanya sekedar janji manis doang? Ya kalau kita sekarang tujuan Jakarta, Bali, tapi kita baru sampai Jakarta, bagaimana nanya kondisi Bali kan kita nggak tahu kan, karena kita belum sampai di sana. Jadi minimal sekarang ya tujuan kita tadi kan seperti bilang, saat kita udah dapat mimpi kita, pencapaian kita, pasti kita nggak akan merelakan pencapaian kita dengan hal begitu saja. Pasti kita akan melakukan sesuatu hal yang terbaik, semaksimal kita bisa pasti. Kira-kira yang Bang Vicky incar anak muda kah, orang tua kah, pemilihnya? Yang konkretnya aja gitu. Ya sekarang sih pasti pemilih-pemilih pemula. Oh, ngincar yang pemilih pemula berarti ya? Iya, karena memang ya kita setiap hari pasti akan bersentuhan sama mereka-mereka kan. Kita pokoknya yang gampang dicekokin cinta dan kasih sayang ini ya? Iya, karena kalau pemilih pemula itu sebenarnya ada rasa ambisi yang besar, rasa perjuangan gitu. Terus dia bisa menjadi pasukan-pasukan juga yang memang dengan doktrin positif pastinya bisa menjadi pasukan yang militan gitu loh. Saya ini dapilnya loh, jadi saya pemilihnya Bang Vicky. Coba yakinkan saya untuk bisa memilih. Semua orang itu kan dalam bervisi misi banyak lah. Pembangunan, kesejahteraan. Semua orang, semua partai, semua caleg, semua pasti bertujuan baik untuk itu. Gitu. Tapi kenapa cinta dan kasih sayang itu ada? Karena kalau kita sudah ada rasa cinta, tidak akan pernah ada rasa pengkhianatan gitu. Jadi kalau menurutku, kalau cinta dan kasih sayang sudah tertanam, maka akan ada punya ikatan kuat untuk melaju bersama untuk sebuah kemenangan. Walaupun pada prakteknya dalam kehidupan pribadi banyak sekali ikatan yang silih berganti. Pasti. Itu kan bagian pengkhianatan berarti kalau dari satu ke tempat yang terhadap lain. satu komitmen. Dan pemimpin itu kan dilihat dari juga keberhasilan dia untuk memimpin faktor lembaga terkecil yaitu keluarga. Nah, Bu Vicky sendiri itu juga belum teruji karena banyak sekali kegagalan di situ. Ini kita tidak mau menghakimi ya, tapi bagaimana kemudian itu bisa menjadi bagian yang meyakinkan masyarakat bahwa bisa jadi pemimpin yang baik begitu. Mbak, ada seorang filsuf ternama, saya pernah tahu apa yang dia bicarakan bahwa kita nggak bisa menguji kecerdasan ikan dengan memanjat kelapa. Tapi jangan pernah coba-coba bagaimana mengajarkan seekor ikan itu untuk menyelam. Gitu loh. Jadi keahlian orang dan kegagalan orang itu tidak bisa di-compare menjadi sebuah kesatuan. Ini mau kemana kita ini? Loh, bener Pak. Bapak sendiri, yang kita mau jelaskan itu tadi. kita tidak kalau pernah Anda mau punya jadi chemistry. politisi,
Anda harus ngerti situasi di DPR itu seperti apa. Politik itu apa. Maknanya kemana. Jadi jangan Anda katakan, oh saya belum pernah ke Bali, gimana saya tahu? Ya kalau Anda nggak tahu, kenapa Anda ke situ? Loh, tujuannya kita tahu, Pak. Tapi saat kita nanya situasi ataupun tujuannya itu beda, Pak. Compare, ini kan dalam proses perjalanan. Kecuali saya orang yang pernah menjabat sebelumnya. Saya punya suatu hal yang pernah saya lakukan sebelumnya. Nah, itulah menurut saya Gitu satu loh. kekeliruan itu. Enggak keliruan, Mestinya Pak. Itu Anda persepsi. mengerti dulu tujuan itu, baru Anda berjalan ke sana. Bukan jalan dulu, nanti di tujuannya saya baru mengerti. Berarti Anda sedang memikirkan apa? Oke. Apa yang Anda mau tawarkan kepada publik? Silakan, Mbak Tejo. Di politik itu orang berbeda pendapat, tapi jauh. Pak Jokowi misalkan di Medan Merdeka, Senayan, DPR di Senayan. Di rumah tangga itu beda pendapat tapi seranjang. Dan akad yang dicatat sama Tuhan itu akad pernikahan, bukan akad warga negara. Makanya aku setuju Abdur, ini bahaya ini, gitu loh. Cuman sekarang saya ngomong, jadi politisi lebih rendah daripada jadi suami. Iya. Gampang kok ngomong sama berbeda tapi jaraknya jauh. Ini berbeda satu ranjang loh. Dan itu sudah kau alami. Ngapain terjun ke politik? Ya itu tadi, Mbak. Ada juga pencapaian secara karir, jenjang. Orang namanya itu sebuah cita-citanya dia, itu di politik. Itu saya pribadi. Jadi memang saya nggak melihat dapat menseratakan bahwa yang ini kurang atau yang ini tinggi, enggak sih, Bang. Iya, tapi nggak ada Tapi itu tantangannya, memang Fik. tujuan gitu loh. Nggak Kita ada itu punya. tantangan. Tapi, Kalau tapi sudah- gini loh, Mbak. Bang Vicky ini mau nggak ya, kalau nggak ada yang sponsorin mau tetap jadi politisi nggak? Saya nggak ada deal-dealan sponsor. Ini saya buka aja umum nih semuanya. Oke, kalau mau dibuka Oh, iya. berarti sekarang kan Iya. menjadi politisi butuh anggaran besar. Iya. Itu Modal dari sendiri, mana? Modalnya Modalnya sendiri jadinya dong. Loh, ngerasa itu lahir. Karena kalau kita dibentuk karena seseorang atas dorongan dan lain-lain, itu nggak naluri dia yang sebenarnya. Saya bilang saya mau apapun dijadi bahan tertawaan, mau jadi bahan penggurjingan atau apapun, ini adalah pencapaian saya. Gitu. Yang saya hormati minimal, ya lingkupnya dari saya, orang sekitar saya, orang dekat saya. Makanya tadi dibilang kalau permasalahan modal nanti di politik, jujur saat ini kondisinya saya masih menggunakan uang pribadi. Bung Vicky tadi bilang bahwa Anda sadar bahwa Anda menjadi bahan tertawaan. Hal apa sih yang Anda sadari? Di bagian mana? Mungkin aku tambahkan juga, sama-sama jadi bahan tertawaan. Apa bedanya Vicky sama Aldi Taher? Ya, Lebih saya- lucu mana gitu loh. Gitu Dan loh, bagian gitu. mana yang ditertawakan biasanya? Iya, bagian apanya? Bukan, Pak. Framing itu, Mbak. Oh. Framing, Mbak. Orang nggak munafik ya ngelihat kita. Tapi inilah jati diri saya. Tapi stigma bahwa Vickinisasi dan sasi-sasi yang lain itu kan Vicky sendiri juga yang menciptakan. Iya. Sehingga pada akhirnya masyarakat terstigma bahwa Vicky Vickinisasi. bukan orang yang serius dan hanya lawakan bahkan dagelan saja sebenarnya. Ya, Itu yang tadi saya menciptakan bilang. kan juga. Framing itu yang nggak juga. bisa kita hindari. Bahwa kita, apa yang mau kamu langkah pasti akan jadi bahan lelucon. Karena basic kamu tahu orang secara besar, ya udah. Kita sesuatu hal yang mungkin ya jadi tertawaan atau apapun. Lo kan gitu bukan loh. framing itu, tapi kan Bukan. Anda yang menciptakan framing itu sendiri. Paham. Kan kalau ditanya Mbak bilang, Vic, dari mana sih kamu tahu kalau orang itu menertawakan kamu? Ya saya introspeksi diri dong, mengkaca diri saya. Framing itu orang menertawakan. Tepuk tangan untuk Vicky. Terima kasih sudah menjawab box kali ini. Ya. Kita akan pilih box selanjutnya, Bung Vicky. Ya, Box yang tersisa adalah box 7. 7. Oke, kita buka. Visi misi. Nah, ini saatnya seorang Vicky Prasetyo mengungkapkan visi misinya. Nah, siapa yang akan menguji para panelis? Siapa lebih dulu? Nah, Bung Vicky, untuk rakyat Bekasi ya, di kota Bekasi, dapilnya Bung Vicky. Apa visi misinya Bung Vicky? Cinta dan kasih sayang tanpa pengkhianatan. Visi misinya apa? Iya. Cinta dan kasih sayang tanpa pengkhianatan. Astagfirullahaladzim. Itu mungkin masih visi, kalau misinya apa? Ya, itu salah satu bagiannya. Semua Bukan orang. bagian, visi itu dasar dari misinya. Iya, Pak. Nah, tadi itu taruhlah kita sebut itu visi, sekarang misinya apa? Saya tuh selalu menghubungkan apapun dengan rasa. Oke. Saya selalu menghubungkan dengan rasa. Tadi saya bilang, salah satunya adalah cinta dan kasih sayang tanpa pengkhianatan. Oke. Karena hal-hal rasa seperti itu yang akhirnya saat dia ya diduduk atau menjabat, pasti
tidak akan melakukan suatu hal jauh pengkhianatan terhadap orang yang telah memilihnya dan lain-lain. Sekarang bagaimana saya Iya. menilai Bung Piki itu tidak berkhianat, saya nggak tahu apa yang ia melakukan. Betul, misinya itu Apa tadi. yang mau dia Iya. janjikan. Langkah-langkah konkretnya. Itu dasarnya ya Pak. Lah iya, itu udah Itu berulang kali dasarnya. Bung Piki mengatakan. Iya. Sekarang kita ingin lihat nih supaya kita bisa tagih nanti kalau Bung Piki udah jadi berkuasa. Sadar atau tidak disadari, peradaban kita tuh mulai bergeser. Dulu masa kecil kita menjelang maghrib itu selalu diisi dengan anak-anak kecil yang mulai berbondong-bondong untuk mengisi musola atau masjid untuk belajar ngaji. Ini contoh kecil. Oke. Kemarin saya sempat beberapa kali kunjungin, ada beberapa yang masih berjalan seperti itu, ada yang tidak. Apa salahnya langkah kecil saya, minimal dari kecil yang saya lakukan. Seperti tadi bilang, yaitu saya pengen punya komitmen untuk menggaji guru-guru ngaji ini bisa mengabdi dan melahirkan generasi-generasi Meningkatkan yang kesejahteraan Ya, seperti oke. itu Itu salah maksudnya. satu Yang contoh lain apa kecil. kira-kira? Itu yang udah saya lakukan. Iya, iya. Apalagi Gitu. yang lain kira-kira? Cukup itu aja atau masih ada yang Ya, lain? general dong pastinya. Saya Ya, juga apalagi ingin kira-kira? menjaga kerukunan juga antara sesama. Oke, Terbukti wah. dari beberapa juga teman-teman saya di pesantren ataupun teman-teman saya di luar, saya mengajalin tuh gitu loh, kayak ya tadi ya komunikasi dengan orang juga yang mungkin tidak sepemahaman keyakinan dengan saya gitu. Hal-hal semuanya lah berbau lingkungan gitu. Itu sejauh ini yang saya lihat khususnya di dapil kita itu ya seperti itu gitu loh. Kalau Oke. sarana prasarana kan semua juga orang pasti punya wacana Oke, itu. kalau Allah mengizinkan Anda terpilih sebagai anggota DPR, Anda mau ambil komisi berapa? Komisi 8. Delapan. Komisi 8. Oke. Jadi Anda mau di komisi 8. Iya, Oke. agama dan sosial. Oke.